Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, jika kalian ingat, kita pernah membuat video kalau Usopp akan cosplay menjadi Thor sebelum arc Elbaf dimulai. Dan pertanyaannya saat ini adalah, apakah Usopp akan memiliki Ragnir? Tapi ya, sebelum itu, sama hal yang kusampaikan di postingan ini, bahwa video tersebut, video prediksi sebelum arc Elbaf ini kemungkinan sudah pasti keliru. Karena begini ya, atau berikut ini poin-poin inti yang kusampaikan di video tersebut. Dimana yang pertama, diriku berkata bahwa akan ada permainan di Elbaf ini yang membuat Nami diculik oleh sosok Loki. Dan itu akan jadi konflik utama di arc Elbaf. Dan kenapa aku bisa berpikir seperti itu di video tersebut? Karena ya, hubungan Nami dan Lola yang cukup intens di arc Thrillback, bahkan dengan saudaranya di Whole Cake itu Chiffon. Dan seharusnya Nami juga sudah mendengar cerita bagaimana Lola dijodohkan dengan Loki. Sehingga ya, diriku berpikir seharusnya akan ada sesuatu yang terjadi antara Nami dan Loki di Elbaf nanti. Dan ya, pernyataanku itu adalah Loki menculik Nami karena suatu permainan. Tapi itu ya, atau sampai sejauh ini itu tidak terjadi dan besar kemungkinan tidak akan pernah terjadi. Akan tetapi, jika diperhatikan pernyataanku tadi itu ya di video ini, bukankah keterangan ataupun objeknya cukup relate dengan kejadian Elbaf yang saat ini atau yang sudah terjadi sampai sejauh ini? Yap, konflik utama adalah permainan. Dimana dari perkataan Sam Rock yang bilang kepada Summer itu sudah jadi bukti bahwa konflik utama di Elbaf ini adalah permainan. Yap, menculik anak-anak di Elbaf dan juga membuat monster-monster mimpi yang menakutkan adalah bentuk permainan yang diberikan kepada Holy Knight. Karena apa? Karena Loki menolak ajakan Holy Knight. Dengan artinya, pernyataan kita tadi di video tersebut, yaitu Nami diculik Loki dalam sebuah permainan, jika kita ngeles sedikit aja, seharusnya ini masih make sense aja kan. Nami sangat menyukai anak-anak, sehingga dalam sebuah permainan, anak-anak diculik karena Loki menolak ajakan God Knight. Apakah teori kita benar? Ya, enggak lah ya. Oke, selanjutnya di video ini juga, selain diriku mengatakan konflik apa yang terjadi di Elbaf, di video tersebut juga aku mengatakan bahwa tipu muslihat Usopp terkait mengalahkan 10 giant itu akan terjadi di arc Elbaf dalam prediksiku. Dan ya, saat ini atau alur saat ini kita sangat tahu di Elbaf sekarang itu telah terjadi sesuatu yang sangat tidak kita duga, bahwa rombongan Dory dan Brogy terkena Domi reversi sehingga berpihak kepada Imu sama. Jadi ya, sangat mungkin dan sangat mungkin sekali kalau Usopp akan melawan Giant. Cuman di sini pertanyaannya bagaimana agar kebohongan Usopp itu menjadi nyata? Apakah Domi reversi bisa Usopp taklukkan dengan cosplay menjadi Gator? Karena ya, di video ini juga aku katakan kalau Usopp akan cosplay menjadi Gator untuk mengelabui para giant jika emang terjadi penculikan di Mugiwara Ichimi. Namun, jika berbicara saat ini atau timeline saat ini, apakah mungkin seorang Usopp cosplay menjadi Dewa Thor, Dewa Petir? Dan apakah Usopp akan acting layaknya dewa di atas Imu nantinya? Dan ya, ini cukup masuk akal ya bagiku. Karena jika Usopp akan berakting layaknya dewa di depan Imu, ini benar-benar akan cocok dengan chapter sebelumnya. Chapter sebelum kita ke flashback, yang mana kita bisa melihat di sini Imu berkata saat ditanya oleh para God Knight sampai kapan akan terjadi. Imu di sana bilang sampai semangat Elbaf hancur. Artinya yang perlu dilakukan di sini adalah yap, menyemangati, menghapus hal negatif di Elbaf ini, dan hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, yaitu adalah God Usopp.
God Usopp bukan sekedar pemberi harapan. God Usopp adalah spesialis harapan instan. Muncul tepat saat semua orang sudah pasrah, logika mati ataupun hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Di mana hal itu sudah kita lihat waktu arc Dressrosa. Itulah kenapa ada julukan God Usopp. Karena ketika semuanya sudah tidak mungkin terjadi, disitulah God Usopp datang. Apalagi jika kita mengetahui Usopp ini ya, jika berkata pasti bisa dibilang spoiler. Bahkan kalau Usopp berkata Shanks adalah villain, fix Shanks villain. Jadi ya setidaknya ada kemungkinan Usopp akan cosplay sebagai God Thor atau dewa petir, dan itu akan menarik perhatiannya si Raknir. Nah ini dia yang akan jadi menariknya. Inilah langkah terakhir bagaimana nantinya Usopp akan mengalahkan 10 giant, yaitu Raknir tertarik kepada Usopp. Dan di sini ya ada dua hal yang ingin kukatakan terkait hal tersebut. Pertama ya, Raknir ini adalah tipe makhluk yang mengakui seseorang. Jadi seharusnya bagaimana Raknir akan bekerja sama dengan seseorang, seseorang itu harus diakui oleh Raknir itu terlebih dahulu. Dan itu mah sepele untuk God Usopp. Karena ya kita punya bukti, kita punya portofolio kalau Usopp dengan gampang bisa begoi Chopper, apalagi Raknir ya. Dan kita bisa melihat kelihatannya antara Chopper dan Raknir ini 11-12. Jadi ya setidaknya ada chance skenario Usopp dan Raknir ini di Elbaf nanti. Lalu kedua adalah Raknir itu sendiri. Entah bagaimana menjelaskannya, seperti Raknir ini cukup dihormati di kalangan kesatria Elbaf. Hairudin sempat menyuruh Loki untuk tidak memegang Raknir karena mungkin Hairudin sangat tahu terkait Raknir tersebut. Jadi ya ada kemungkinan Raknir ini bisa membuka ketakutan para giant yang saat ini terkena Domi reversi, sehingga nantinya Usopp dengan gampang bisa mengalahkan Domi reversi dari giant-giant ini. Yang pada akhirnya ya, apakah kebohongan Usopp akan menjadi suatu kenyataan? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah itu yang akan terjadi? Ataukah kalian punya pendapat lainnya? Dan ya, sampaikan pendapat kalian, karena berikutnya adalah sesi komentar. Pakai buah iblis Big Mom, benda mati bisa hidup lalu makan buah iblis. Oh ya juga, dimana ya di video sebelumnya kita sempat membahas soal Raknir yang kemungkinan dan besar kemungkinannya itu emang seperti Lasso atau juga tekonya Hitetsu, yaitu buah iblis yang ada di benda. Konsep yang pernah kita lihat di blueprintnya milik Vegapunk yang berada di Karakuri Island. Dan benar, sampai sejauh ini sebenarnya tidak ada kejelasan gimana sih caranya buah iblis itu bisa ada di benda. Apakah buah iblisnya makan benda atau bendanya yang makan buah iblis? Namun dari kejadian di Punk Hazard seharusnya kita tahu kalau istilahnya adalah benda mati yang dihidupkan dengan buah iblis Zoan. Jadi secara singkatnya itu seperti kekuatannya Big Mom membuat benda mati dihidupkan. Cuman sekarang aku jadi penasaran, bagaimana jika benda yang dihidupkan oleh Big Mom itu makan buah iblis? Apakah akan meledak atau bagaimana? Lanjut, jangan-jangan ini tupai yang makan buah iblis Raknir. Ini jadi kebalikannya ya. Tapi jika tupai yang memakan senjata Raknir itu termasuk apa? Apakah jenis paramesia? Karena menariknya kita sudah pernah melihat ada satu karakter di One Piece ini yang bisa berubah jadi senjata. Yap, itu adalah Baby Vibe. Dan buah iblis Baby Vibe sendiri itu sangat universal ya, kalau dia bisa berubah jadi segala senjata. Nah pertanyaannya, apakah ada jenis paramesia yang membuat tupai itu khusus menjadi Raknir? Apakah itu tipe mythical paramesia? Lanjut, kebanyakan benda yang punya kekuatan buah iblis itu merupakan buah iblis Zoan. Entah apakah ada benda yang makan buah iblis selain buah iblis Zoan. Sejauh ini sih Zoan yang dikasih lihat. Dan sebenarnya untuk jawaban ini ya, itu sangat masuk akal kenapa hanya Zoan. Sebab itu yang paling logis untuk membuat siklus buah iblis tetap berjalan.
Karena begini ya, seperti yang aku bilang tadi, eksperimen Vegapunk itu adalah menghidupkan benda mati. Dan kita semua tahu dari Oda kalau buah iblis tipe Zoan memiliki kepribadiannya sendiri. Artinya buah iblis Zoan itu punya nyawa sebagai bentuk penghidupan kepada benda. Dan untuk hal itu kalian bisa lihat saja buah cacat yang dibuat oleh Caesar di Wano kemarin. Antara manusianya dan hewannya itu benar-benar punya nyawa sendiri. Dan bahkan buah iblis Zoan dalam awak kening, jika usernya tak mampu, dirinya bisa diambil alih wujud Zoannya itu. Selain itu, berbicara siklus buah iblis, di Panghazard sebenarnya kita sudah diperlihatkan oleh Caesar kalau nyawanya mati di senjata ini, itu akan selesai atau buah iblisnya akan reinkarnasi. Yap, ada cara sebenarnya buah iblis yang dalam senjata itu bisa mati, yaitu ketika hewan yang ada di situ mati, maka matilah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Logi atau Paramecia bisa mati? Hidup saja tidak bisa. Jadi seharusnya saat ini emang hanya Zoan yang bisa masuk ke dalam benda karena mereka hidup dan bisa mati. Dan terjadilah siklus buah iblis pada umumnya. Cuman aku nggak tahu ya apakah Seraphim ini terhitung benda mati atau hidup. Karena setidaknya Seraphim ini memiliki kemampuan buah iblis Paramecia.